Jadi saya pun juga mencoba masuk ke ruangan, kalau nggak salah itu di Batu Ampar waktu itu, sampai saya pun melihat pocong. Pocong? Iya, Beneran pocong? beneran pocong. Guys, Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku pastinya di channel YouTube Luana Martri. Ya, apa kabar teman-teman semua? Pasti sehat-sehat ya. Nah, kali ini aku akan membahas topik tentang horor yang berbau horor gitu teman-teman. Kalau kalian di pikiran kalian itu tentang horor itu gimana sih? Gitu. Apa sih yang ada di pikiran kalian tentang horor gitu? Yang pasti menurut saya sendiri horor itu sesuatu yang sangat menakutkan, sangat menegangkan, yang bisa membuat kita sangat ketakutan gitu. Jadi sampai bisa ya mungkin orang-orang sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa tidur sampai bulu kita tuh jadi kayak ya kayak gitulah teman-teman. Jadi kali ini aku tidak sendiri teman-teman, aku bakalan berdua dengan teman aku, dan kebetulan teman aku ini adalah dia juga hobinya di bidang ghost hunter atau ya seperti pencari hantu gitu teman-teman. Jadi dia suka mengeksplor tempat-tempat yang sudah tidak pernah ditempati, yang sudah lama tidak dipakai. Nah jadi dia mengeksplor tempat itu, apakah tempat itu masih layak dipakai ataukah ada banyak gangguan-gangguan horor itu teman-teman. Jadi kalau kalian penasaran, langsung aja kita panggil teman aku itu ya. oke teman-teman, kali ini aku sudah bersama teman aku yang aku sudah bilang seperti tadi itu. Mari kita perkenalkan, ini dia temanku Diki Explore. ya. Jadi temanku ini adalah salah satu ekspor Batam di kota Batam. Dia juga sangat menyukai dunia horor ya, tentunya horor. Jadi dia selain YouTuber teman-teman, temanku ini si Diki ini juga dia suka di dunia ekspor tentang horor gitu teman-teman. Jadi dia itu sudah beberapa tempat kira-kira. Kalau di Batam sepertinya udah hampir semua gedung udah saya telusuri sih. Oh, sudah hampir semua gedung, teman-teman. Bayangkan itu. Siapa sih yang berani gitu kalau kita pikir ya, teman-teman gitu, ada nggak ya yang berani punya nyali sendiri lagi tengah-tengah malam, hampir tiap hari kadang ya, dia suka mengekspor tempat-tempat yang sudah nggak ditempati gitu teman-teman. Bayangkan gitu, sendiri mengekspor sesuatu. Jadi kalau kita bayangkan sih, mungkin hanya segelintir orang ya yang bisa seperti itu ya, bukan begitu ya Diki. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit ini, boleh ya? Boleh. Sebelumnya asalnya dari mana? Saya kebetulan lahir dari Padang. Oh, dari Padang teman-teman. Yang mana nih orang Padang nih? Ternyata orang Padang itu kok ya. Saya juga mengagumi orang-orang Padang karena saya juga suku Padang ya. Oh, Padang juga ya? Iya, saya juga. Sedikit promosi ya. Oke, jadi teman-teman, kita langsung aja ke intinya. Saya mau nanya nih, sebenarnya apa yang menjadi motivasi Bang Diki jadi begitu tertarik di dunia ekspor gitu? Sebenarnya saya cuma nge-review rumah doang. Ya itu pun saya kan penasaran juga, di Batam ini kan ada beberapa gedung ataupun rumah yang sudah terbengkalai. Ya. Jadi saya ingin tahu tuh terbengkalainya seperti apa, dan saya ingin tahu juga sejarahnya seperti apa gitu. Sejarahnya mungkin barangkali bisa dijual lagi ya. Ya siapa tahu kan. Atau bisa dijadikan pundi-pundi emas ya kan. Ya kita juga nggak tahu kan kalau rezeki itu datangnya dari mana gitu. Iya. Ini mau nanya lagi nih. Sejak kapan sih mulai ada ide terus mulai langsung terjun pengen nyoba kayak ekspor ke seperti ini?
Ya Iya. kalau nyoba sih baru-baru ya, Hmm. mungkin udah sebulan lah, Oh, baru sebulan. baru sebulan. Dan itu pun tujuan pun saya karena penasaran saya aja, penasaran. Ya kalau untuk manusia siapa sih yang nggak takut ya kan? Ya pasti dong ya. Pasti. Ya. Saya juga sendiri, jangankan ini, disuruh yang sendiri aja, sendiri tempat gelap kayak gitu, nggak ada yang teman satu orang aja, mungkin udah mati berdiri. Ini kalau aku lihat sih, ya saya agak kagum juga gitu, bisa ngelakuin sendiri, kameramen sendiri, syuting sendiri. Biasanya kan kalau uji nyali itu kan ada tim-timnya kan. Iya benar. Nah ini karena aku juga mikir, ini orang pakai nyalinya nyali apa gitu ya, kok bisa kadang-kadang ya teman-teman sampai berapa hari nggak tidur gitu, bayangkan. Nah itu Jujur aja sih, ya 2 hari ini saya pun juga belum tidur. Sampai 2 sekarang. hari 2 hari loh teman-teman, bayangkan itu. Aduh ya itu Kalau menurut saya anugerah. sih ya juga gini loh, jatuhnya juga kan penasaran ya, Ya. pertama kan. Tapi lama kelamaan saya mencoba ekspor ke beberapa gedung, yang saya rasakan juga kayak mana ya, saya tuh ingin merasakan ketakutan saya tuh ke bagaimana gitu. Oh jadi untuk menilai tolak ukur kemampuan kita juga. Benar, ada namanya manusia namanya manusia kan, yang rasa takut itu pasti ada kan. Ya. Jadi saya penasaran rasa takut saya itu sebatas apa gitu. Jadi saya pun juga mencoba masuk ke ruangan, kalau nggak salah itu di Batu Ampar waktu itu, sampai saya pun melihat pocong. Pocong? Iya, Beneran pocong? beneran pocong. Guys, iya, karena aku juga sering ngeliat sih dia di video dia gitu. Aku ngeliat, oh, dia ternyata sendiri gitu. Dan memangnya sendiri gitu. Nggak ada bantuan kayak ada tim-tim lain gitu. Jadi ya, oh, boleh sih diacungin jempol. Ya, terus yang cerita pocong itu gimana toh? Nah, jadi gini ceritanya. Saya tidak bisa melihat, tapi saya cuma bisa merasakan kayak sesuatu di sana itu seperti merinding. Jadi saya pun heran gitu kan, padahal nggak ada orang gitu. Ketika pas saya pulang selesai buat video, kok ada pocong? Tiba-tiba letak posisi pocongnya di mana gitu? Nah, posisi pocong ini itu pas saya mau review di bawah itu ada di Batu Ampar. Saya baru masuk di gedung, saya lupa namanya gedung apa itu, entah bekas sekolah, entah bekas hotel, saya nggak tahu. Tapi kata orang-orang di sana kayak hotel. Dan di belakang gedung itu pun ada kuburan. Tepatnya di Batu Ampar ya? Polsek ya. Oh, Polsek Batu Ampar. Nah, teman-teman yang warga Batam ini, mungkin kalau kalian tahu posisinya ada di Batu Ampar, tepatnya di sebelah Polsek Batu Ampar ya. Iya. Oke, ya. Jadi kebetulan saya mau coba ekspor, baru masuk, sebelah kiri saya langsung nongol tuh pocong. Pas ketika saya edit, pas saya masuk itu saya nggak melihat itu beneran pocong atau tidak, saya tidak bisa melihat. Pas ketika di rumah udah selesai buat video, pas pengeditan saya tengok kok ada pocong. Oh, jadi hasil dari video? Hasil dari video. Jadi saya pun kok aneh, ketika pengeditan kok ada. Pas ketika saya ekspor di sana di TKP, saya nggak melihat. Selama saya di Batam cuman merasa ada gangguan aja yang banyak kan, kayak ada lemparan. Cuman jenis penampakan baru ini. Satu yang video benar-benar langsung real di depan mata gitu, jelas gitu. Benar. Ya. Itu durasinya berapa pas ada penampakan pocongnya itu? Sekitar 5 atau sampai 10 detik lah. Oh, 5 atau 10 detik ya. Soalnya saya buat situ juga slow motion. Slow. Itulah. Itu yang saya alami sih. Itu ya. Kira-kira selama melakukan explore
ghost hunter ini, istilahnya ghost hunter lah ya. Kendala yang paling gak enak gitu, ada yang kendala berat itu ada apa kira-kira gitu? Kendala sih sebenarnya yang saya takutkan itu ular sih. Ular. Kok bisa sampai ada ular? Maksudnya gimana gitu? Apa pernah ketemu ular atau gimana? Gini, yang pertama ya safety saya kurang. Safety ya. Safety itu ya termasuk seperti sepatu ya, karena saya setiap explore itu saya menggunakan sandal, Oh. jarang menggunakan sepatu. Ya menurut saya sih kalau apalagi kita eksplornya di itu kan kayak di lapangan ya, lapangannya tuh ya kita nggak tahu kan kondisi lapangan Benar. jalan itu bagaimana, apakah jalannya bagus, ada banyak ya kaca-kaca, vakum. kita kan nggak tahu kan. Ya seharusnya sih memang harus benar-benar dipersiapkan lah untuk masalah safety ya. Jadi gini ceritanya ya, kenapa saya tidak menggunakan sepatu ataupun safety ya, karena gini, saya belum ada niatan untuk buat video. Tapi ketika saya jalan-jalan keliling Batam nih Tiba-tiba aja ceritanya gitu nih, ya. nah saya ngeliat kok ada gedung, Ya. ini kayak nggak dipakai, itu saya samperin. Saya datang ke sana, wah kok nggak ada penunggunya gitu kan, nggak ada orang gitu loh. Saya pun nggak pakai sandal ya, berani-beraniin aja lah. Tiba-tiba aja ya. Tiba-tiba. Oh iya sih teman-teman, kadang sesuatu yang hal yang tidak terduga itu bisa langsung aja terjadi kalau kita udah niat ya teman-teman ya. Kadang ada yang sesuatu yang direncanakan, kadang itu banyak yang nggak terjadi gitu loh. Ya salah satunya inilah teman kita ini. Itu mau tahu juga nih, sebelumnya ini kan baru 1 bulan di untuk explore ya, Iya, explore Ghost explore. Hunter. Sebelumnya tuh buat vlog-vlog tentang apa aja sih? Itu sebenarnya saya membahas aplikasi. Aplikasi. Hmm. Aplikasi. Jauh banget. Aplikasi. Jadi penasaran juga sih, maksudnya aplikasi apa ini ya? Nah, jadi gini, Iya. saya suka membahas aplikasi yang contohnya seperti penghasilan uang, kayak TikTok. Aplikasi penghasil uang. Iya. Jadi saya kayak mana ya? Ya saya coba-coba, kayaknya dapat referral kan lumayan gitu Iya. kan. Tapi Oh berarti dulu udah pernah nyoba aplikasi-aplikasi itu? benar. Udah banyak menghasilkan? Kalau untuk menghasilkan sih ya lumayan sih untuk rokok gitu. Oh untuk rokok lah ya, ya. Sebulan. Sebulan apa sehari nih? Seminggu mungkin. Seminggu aja ya. Ya nggak apa-apa sih daripada nggak ada. Terus? Nah, jadi lama kelamaan saya pun sempat mencari aplikasi apa yang ingin saya bahas lagi gitu loh kan. Iya. Jadi saya kehilangan akal. Saya nggak tahu mau bahas apa lagi gitu. Soalnya itu aja gitu kan. Dan saya berpikir dan mencoba untuk memberanikan diri. Mungkin teman kita ini bisa jadi salah satu inspirasi buat kita. Jadi teman-teman, jadi ya, harus banyak ini juga sih ya. Sebenarnya sih ya, ini saya cerita pengalaman saya sedikit Iya, boleh ya? Iya boleh banget dong. Jadi gini, karena saya melihat, wah kenapa sih saya nontonin video orang terus gitu kan? Iya. Saya ingin dong video saya itu ditonton orang. Iya, pengen berkarya juga. Pengen berkarya juga, dan juga pada saat itu saya selalu berpikir, itu selama 3 bulan masih berpikir. Oh selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Selama 3 bulan masih berpikir. Masih berpikir. Jadi pikiran masih terbang-terbang gitu Nah, ya. jadi Terbang-terbangnya kemana? Oh dia jauh itu. Kalau gitu kenapa nggak ngajak-ngajak saya gitu? Ya kalau ngajak mbaknya sih kayaknya bagusnya ngajak ke pelaminan ya. Guys, oh my god. Skip, oke. Jadi langsung. Nah, jadi ketika saya berpikir 3 bulan, saya pun kayak nonton video orang itu, sampai kapan saya mau gini gitu. Apalagi di zaman seperti ini kan, kayak PPKM, kerjaan pun susah gitu kan. Saya pun juga pengen kayak punya hasil sendiri lah, kreativitas sendiri lah gitu.
Jadi saya pun tidak mengikuti orang, tapi saya mendapatkan motivasi dari orang tersebut. Iya, iya benar. Itu yang saya pikirkan. Yang saya pikirkan itu bukan hal-hal yang aneh gitu ya, bukan kayak besok kapan aku mau beli rokok nih gitu, enggak. Yang saya pikirkan itu gini loh, jatuhnya tuh kapan saya mulai? Kapan saya mulai? Kapan saya mulai? Selama 3 bulan kayak gitu. Jadi mikirnya gitu aja tuh. Kapan saya mulai? Terus kalau udah melihat sekarang ini perubahannya dari yang dulu buat konten tentang aplikasi, terus berbalik arah ke Explorer gini, lebih banyak viewer yang mana gitu? Sebenarnya untuk viewer sih jatuhnya tuh lebih banyak ke aplikasi. Oh, aplikasi. Tapi kalau saya pribadi yang saya pandang tuh bukan viewer, tapi saya udah berani dan mencoba. Ya benar. Benar. Jadi kita nggak perlu harus memandang berapa banyak viewer kita. Yang penting kita harus apa yang kita sukai dulu kita jalanin. Urusan tidak ada yang nonton dan nonton itu belakangan ya. Ya. Top. Nah, terus mau nanya juga nih. Tempat di Batam udah di mana aja gitu yang udah dieksplor tempat-tempatnya? Ya kalau untuk yang sudah dieksplor sih, yang udah dijadikan konten, itu seperti BIP Batam. Tahu BIP? Gedung BIP yang dekat Baloi? Bener. Oh, teman-teman yang di dekat Baloi itu guys. Yang simpang 4 jam itu ya? Iya. Ya, yang udah lama itu. Kalau kalian tahu mungkin itu salah satunya. Terus Nongsa. di Nongsa. Nongsanya di mana? Nah, Nongsa ini tepat di makam. Ada makam. Oh, di makam. Nah, itu kalau kita lurus ada kalau nggak salah itu ada persimpangan belok kiri naik tanjakan. Ada rumah seperti mes sih kalau saya tengok, mes. Itu makam Iya. dulu yang udah meninggal. Iya. Oh. Nah, Itu boleh cerita nggak? Itu waktu di sana itu gimana tuh ceritanya, kejadiannya kalau di makam itu? Kejadian di makam itu saat saya eksplor, itu tuh sebenarnya sih ya yang saya rasakan itu memang ada, cuman untuk melihat saya tidak bisa ya. Mungkin banyak suara-suara yang aneh di sana yang terekam di suara-suara aneh. Itu pun bukan hanya terekam aja, saya pun dengar sendiri. Bahkan sampai terekam di situ. Contohnya suara-suara aneh yang seperti gimana gitu? Nah, contoh gini. Oke, saya nggak berani ke sana. Oke. Ini sepertinya astagfirullahaladzim, itu suara apa itu? Astagfirullahaladzim, apa itu? Apa itu? Ini sepertinya astagfirullahaladzim, itu suara apa itu? Astagfirullahaladzim, apa itu? Di sana tuh kan nggak ada tiang. Ya. Nggak ada tiang, nggak ada besi lah gitu ya. Kebanyakan kayu. Tapi kenapa kok bunyinya itu seperti besi? Oh, berarti ada yang kayak iya, ada tuh. Apalagi tempat makam kan kalau malam-malam itu pasti sepi ya. Biasanya pergi eksplor itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk pergi sebenarnya sih siap sholat isya, itu saya udah stay. Oh, habis sholat isya. Muter dulu nih. Ini dulu lah ya, apa sih namanya? Survei ya. Survei. Oh gitu. Survei dulu mana yang bagus gitu kan. Wah, kayaknya ini bagus dan bisa. Udah saya coba ke sana gitu. Setelah itu? Nah, setelah di Nongsa, saya coba eksplorasi di, mungkin orang Batam tahu lah nih di mana, tepatnya di Ozon, diskotik Ozon. Oh, diskotik Ozon. Oh, berarti yang udah nggak terpakai itu ya? Iya, saya masuk ke sana juga, dan villanya juga ada tuh di atas Ozon tuh ada villa tuh kan. Ada villa. Nah, di villa itu saya pun juga buat, itu pun saya tidak buat malam karena gini, saya pun ditantang oleh Explore Batam. Oh, ditantang juga. Untuk buat di villa itu, makanya saya tidak buat video di malam hari. Saya nunggu tantangan tersebut datang ke saya dan di hadapan dia saya membuat video sendiri. Karena sebagian orang juga tidak percaya kalau saya sendiri gitu. Iya pasti, kalau ada
Kalau orang yang pertama ngeliat pasti nggak mungkin sendiri, nggak mungkin. Saya sendiri pun juga ngeliat pertamanya nggak mungkin nih sendiri. Tapi lama-lama karena semakin sering upload jadi oh iya sendiri bener. Jarang gitu, nggak ada yang bisa sendiri gitu loh teman-teman. Biasanya kan sama tim gitu ya. Iya. Ini sendiri gitu ya, boleh lah. Terus ini lagi sebelum kita tutup podcastnya ini, Nah, apa sih pesan-pesan untuk teman-teman di Batam gitu, kalau yang kepingin explore Ghost Hunter ini apa aja sih? sebenarnya kita harus berpikir positif. Jangan berpikir kita tuh takut di sana. Oh gitu ya. Iya. Kalau sudah dari awal sudah takut, Ya otomatis ya takut, udah nggak berani lagi. Iya. Jadi kita tuh udah tanamkan otak, hati, saya harus berani, Iya. mau gitu. Dan satu Walaupun lagi itu nih, sudah tahu sebenarnya kan, sudah tahu dari di sana tuh bakal ada hal yang nggak baik. Tapi ya kalau kita niatnya sudah oke, iya. semua itu pasti akan. Terus ini setelah ini langkah selanjutnya mau yang mengeksplor yang tempat-tempat gimana lagi, gimana gitu? Di Batam saya masih belum eksplor di kampung Vietnam. Oh di kampung Vietnam. Ya. Oke deh, mungkin teman-teman segitu aja podcast kita kali ini. Mungkin teman-teman yang penasaran sama YouTube-nya abang kita ini, kalian langsung aja klik di channelnya Diki Explorer ya. Iya. Itu Diki Explorer yang tentang horor. Oh, saya lebih rekomendkan ke Diki Explorer teman-teman. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya Bang Diki Explorer ini. Kalau kalian mau tanya-tanya boleh, nanti bisa chat beliau ya. Tanya-tanya tentang seputar dunia Ghost Hunter tentunya, iya kan? Iya. Jadi segitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah saling dukung, subscribe aku, yang sudah nonton video aku ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Boleh kalian kasih komen atau sarannya, mungkin kira-kira mau podcast tentang apa lagi, kita bisa buat next podcast ya. Begitu ya Bang Diki ya. Boleh mungkin salam saya hari buat teman-teman dulu. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena sudah diundang di channel Luana Martri ya. Iya, jangan salah sebut ya. Karena banyak orang yang salah sebut loh. Iya, benar. Jadi untuk teman-teman, jika teman-teman ada khususnya di Batam ataupun di Kota Pinang, Ya, ada kemungkinan juga kalau seandainya saya sudah habis di gedung-gedung Batam yang ingin saya eksplor, ya ada kemungkinan saya ingin ke Kota Pinang. oke. Tapi kalau jika ada teman-teman rekomendasi ada tempat di Batam yang benar-benar angker menurut teman-teman, mohon beri komentarnya di Luana Matri ya. Matri ya. Iya, Martri. Martri. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, dan juga jangan lupa untuk teman-teman semua, janganlah merasa takut dimanapun kalian berada. Yang penting niat dan Yang pikiran. penting tuh niat, satukan pikiran dan hati kalian. Ya. Cukup Satukan berdoa. kita, satukan hati dan pikiran kita. Pelaminan bukan? ya? Iya. Boleh. Tinggal tunggu aja waktunya ya. Tinggal tunggu aja waktunya kapan. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Oh iya, udah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.